warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah Ustaz dari kelas 1 akan menjelaskan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Di sini terdapat 5 teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu Ksatria, teori kedua Waisya, teori ketiga Brahmana, teori keempat teori Aristotelic, dan kelima teori Sudra. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memang berkuasa di dalam wilayah India. Teori Ksatria dikukuhkan oleh A.C.C. Bragg, Wenji, dan J.L. Moss. Teori kedua yaitu teori Waisya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu Buddha dibawa oleh para pendatang dari India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini ditemukan oleh Erwin Fromm yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Tiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali ditemukan oleh Edwin van Noort. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang tersebut. Teori keempat yaitu teori arus balik. Teori ini ditemukan oleh F.T.K. Och yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori Sudra ditemukan oleh Van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang memigrasi Indonesia ke wilayah Indonesia. Metode penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptasi terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Berikut ini adalah beberapa cara penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Kedua, melalui jalur pernikahan. Ketiga, melalui jalur pendidikan. Dan keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Dan kelima, jalur politik. 1. Melalui jalur perdagangan, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Ahmad Rafizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara Jurnal Islam 2015 menyebutkan sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Garut, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Teori melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh dengan para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Witratia dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA dan SMA menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil yang besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai